Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bandung, Bapak dan Ibu Wakasek, Bapak dan Ibu Guru, anak-anakku sekalian, siswa kelas 10, dan mungkin dengan orang tua siswanya yang sekarang sedang menyaksikan live streaming penjelasan tentang kurikulum di SMA Negeri 1 Bandung. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam acara penjelasan kali ini meskipun lewat daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna pertemuan kita kali ini. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 10, selamat datang di komunitas Mansa Bersatu. Selamat untuk kalian yang telah menyelesaikan penerimaan peserta didik baru dalam 2 tahap yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sampai saat ini kita masih dipertemukan meskipun dalam situasi masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa menyelesaikan segala macam pekerjaan yang kita harus lalui bersama. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat-sahabat, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan pada para pengikutnya di akhir zaman. Anak-anak sekalian, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kurikulum di SMA Negeri 1 Bandung. Saya share dulu PowerPoint-nya. Anakku sekalian, di SMA Negeri 1 Bandung mempunyai moto bersatu integritas, yaitu berilmu, santun, agamis, tekun, unggul, dan berintegritas. Mengenai ini mungkin nanti akan dijelaskan pada kesempatan yang lainnya. Saya sekarang akan menjelaskan bagaimana kurikulum di SMA Negeri 1 Bandung. Saya perkenalkan diri dahulu, nama saya Riki Muhammad Ramdhani, saya Wakasek Kurikulum untuk tahun 2019-2020. Dan saya sekarang mengajar kimia di kelas 12, jadi mungkin kita belum bertemu di kelas, anak-anak sekalian. Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Bandung itu menggunakan kurikulum 2013 yang menggunakan 3 jurusan, yaitu MIPA, IPS, dan Bahasa. Untuk Bahasa, nanti akan dibuka apabila ada peminatnya. Dalam kurikulum 2013 ini, setiap siswa akan belajar selama 6 semester, dan di SMA Negeri 1 Bandung itu menggunakan pola sistem kredit semester. Nah, bagaimana pola sistem kredit semester ini nanti kita akan lihat dalam penjelasan berikutnya. Pada setiap jurusan atau peminatan itu selalu ada 3 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok umum A, kelompok umum B, dan kelompok peminatan di kelompok C. Nah, kita akan lihat sekarang mata pelajaran apa sekaligus dengan alokasi waktu per minggunya di setiap semester. Yang pertama, kelompok umum A itu ada 6 mata pelajaran: pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Di sini tercantum berapa jam waktu per minggu untuk setiap mata pelajaran. Kemudian untuk mata pelajaran di kelompok umum B itu ada 3 sebetulnya yang dari kurikulum aslinya, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, PJOK, kemudian prakarya dan kewirausahaan, dan untuk di Provinsi Jawa Barat kita menggunakan bahasa dan budaya Sunda sebagai mata lokal. Dan khusus di SMA Negeri 1 Bandung kami menyediakan pembelajaran mengenai pengembangan bahasa Inggris, yaitu TOEIC dan TOEFL. TOEIC itu Test of English for International Communication. Masing-masing alokasi waktunya ada di sini. Kemudian untuk kelompok peminatan, mata pelajaran peminatan C, di sini ada untuk peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, disingkat MIPA. Ada matematika, biologi, fisika, dan kimia, masing-masing dengan sejumlah 3 jam pelajaran per minggu untuk setiap semesternya. Nah, anak-anak sekalian bisa lihat di sini ada pelajaran matematika, kemudian tadi di mata pelajaran
umum juga ada matematika gitu ya. Jadi kalau yang nanti yang mengambil peminatan IPA itu ada dua mata pelajaran matematika. Yang pertama matematika di kelompok A umum ini sering disebut sebagai matematika umum atau matematika wajib. Sedangkan di kelompok C peminatan itu ada matematika peminatan gitu. Itu agak berbeda kandungan materinya. Untuk peminatan berikutnya, peminatan ilmu-ilmu sosial, itu ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Masing-masing juga 3 jam. Dan di sini juga ada mata pelajaran yang seperti di matematika tadi, ada matematika wajib dan matematika peminatan. Untuk anak-anakku yang nanti akan mengambil peminatan ilmu-ilmu sosial, juga akan ada pelajaran dua pelajaran sejarah. Di kelompok A tadi namanya Sejarah Indonesia, sedangkan di IPS ada, di peminatan IPS ada pelajaran sejarah peminatan gitu. Kemudian yang ilmu-ilmu bahasa itu ada pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Inggris asing. Untuk di SMA 1 kita ada bahasa Jepang. Kemudian ada pelajaran antropologi. Nah, sama juga dengan tadi di kelompok A itu ada pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk di peminatan ilmu-ilmu bahasa juga ada tambahan sastra di situ. Jadi ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris. Jadi kalau bahasa Indonesia saja yang ada di sini di kelompok umum ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau di kelompok C peminatan untuk ilmu-ilmu bahasa namanya adalah bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris. Itu mata pelajaran yang tergabung dalam kelompok-kelompok mata pelajaran. Kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana peminatan dan lintas minat itu dilaksanakan. Jadi untuk peminatan nanti setiap siswa bisa memilih satu peminatan, apakah MIPA, IPS, atau bahasa. Dan juga siswa harus memilih 2 mapel lintas minat. Artinya di luar mapel peminatan yang telah dipilih. Jadi untuk yang memilih peminatan MIPA itu boleh memilih 1 mapel dari IPS atau 1 mapel dari bahasa, atau boleh memilih 2 mapelnya dari IPS atau 2 mapelnya dari bahasa. Untuk yang peminatan IPS boleh memilih 1 mapel dari MIPA, 1 mapel dari bahasa, atau boleh memilih 2 mapel dari MIPA atau 2 mapel dari bahasa. Mungkin supaya lebih jelas contoh peminatannya. Untuk peminatan MIPA, contoh pertama adalah misalkan mengambil bahasa dan sastra Inggris dan ekonomi. Jadi 1 dari bahasa, 1 dari IPS. Atau bahasa dan sastra Inggris dan geografi. Gitu. Atau dua-duanya dari bahasa, misalkan bahasa dan sastra Inggris dan bahasa dan sastra Indonesia, atau bahasa dan sastra Inggris dan bahasa dan sastra Jepang. Dua-duanya dari bahasa, program bahasa, peminatan bahasa. Yang contoh kelima, misalkan untuk yang siswa MIPA ini mengambil mata pelajaran ekonomi dan sosiologi. Gitu. Jadi keduanya dari IPS, gitu ya. Itu contoh untuk yang MIPA. Kalau contoh yang IPS, misalkan lintas minatnya adalah bahasa dan sastra Inggris dan biologi, 1 dari bahasa, 1 dari IPA, atau bahasa dan sastra Inggris dan kimia, 1 dari bahasa, 1 dari IPA, atau kedua-duanya dari bahasa dan sastra Inggris dan bahasa dan sastra Indonesia, atau bahasa dan sastra Inggris dan bahasa dan sastra Jepang, atau dua-duanya dari IPA, kimia dan fisika. Itu contoh pemilihan lintas minat. Jadi sekali lagi, anak-anakku sekalian harus memilih 1 peminatan, apakah MIPA atau IPS, kemudian memilih juga pemilihan untuk lintas minat. Untuk lintas minat itu diambil dari peminatan yang di luar yang sudah diambil. Nah, untuk di SMA Negeri 1 Bandung, peminatan bahasa ini belum pernah dibuka karena tidak ada peminat. Kalaupun ada, kurang dari 20, jadi tidak bisa dibuka untuk peminatan bahasa. Sebetulnya SMA Negeri 1 Bandung mempunyai track record sebagai SMA dengan jurusan bahasa. Tetapi entah sekarang mengapa tidak ada peminat untuk jurusan bahasa. Nah, untuk lintas minat diharapkan siswa memilih mapel
bahasa dan sastra Inggris. Jadi dari dua mapel lintas minat diharapkan yang satu adalah bahasa dan sastra Inggris. Mengapa begini? Karena ketersediaan guru di SMR 1 Bandung untuk bahasa Inggris itu banyak. Jadi kami harus menyediakan mapel bahasa dan sastra Inggris untuk satu lintas minat. Yang satunya lagi silakan diberikan kebebasan untuk siswa sekalian untuk memilihnya. Dan ini juga sesuai dengan visi misi dari Semansa Bersatu Integritas ini yang mengedepankan tentang globalisasi gitu. Kemudian nanti anak-anakku sekalian silakan memilih peminatan dan lintas minatnya. Silakan mengisinya di halaman MPLS ini di http belajar.seman1bdg.id. Nanti di halaman MPLS-nya akan ada link untuk memilih peminatannya apa dan lintas minatnya apa. Itu dilakukan nanti anak-anakku sekalian silakan dirundingkan dengan orang tuanya masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian silakan berunding dengan anak-anaknya supaya memilih sesuai dengan peminatan dari siswa yang bersangkutan. Nah, kemudian anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang sistem kredit semester. Apakah sama dengan di perkuliahan dan lain sebagainya. Yang pertama, menurut Permendikbud nomor 158 tahun 2014, prinsip SKS itu ada beberapa. Yang pertama, fleksibel dalam pemilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri. Jadi anak-anakku sekalian bisa belajar secara mandiri dan dengan prinsip SKS ini, anak-anakku sekalian bisa fleksibel dalam memilih mata pelajarannya. Yang kedua, keunggulannya memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya masing-masing. Maju berkelanjutan memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran, atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik yang lain. Jadi dalam satu kelas SKS nantinya akan ada beberapa tidak perlu sama-sama gitu. Jadi kalau yang lainnya belum selesai, kalian sudah selesai, itu dapat berlanjut tanpa menunggu peserta didik yang lainnya. Keadilan memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseorangan. Relevansi disesuaikan dengan karakteristik, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Jadi SKS itu bukan percepatan, tapi bukan kelas percepatan maksud saya, tapi peserta didiknya yang bisa mempercepat gitu ya. Nah, prinsipnya yang pertama, setiap peserta didik harus diperlakukan dan dilayani sebagai individu yang unik. SKS bukan hanya untuk pembelajar cepat. Jadi SKS ini tidak dikhususkan untuk yang belajarnya cepat gitu. Nanti mungkin akan terlihat bagaimana ininya. Nah, pembelajaran secara tatap muka, terstruktur, dan mandiri. Untuk keadaan sekarang, tatap mukanya mungkin kita akan gunakan secara daring, dan mungkin akan dibahas dalam kesempatan yang kedua dalam MPLS ini. Yang ketiga, ketuntasan belajar atau mastery learning. Nah, jadi kenaikan kelasnya otomatis. Jadi kalau kalian sudah selesai melaksanakan semester 1 dan semester 2, sudah mendapatkan raport, kapanpun kalian akan naik kelas. Penilaian acuan berpatokan berbasis kompetensi atau tugas otomatis. Bahan belajarnya kita akan menggunakan buku teks pelajaran berbentuk unit pembelajaran utuh secara bertahap dan berlanjut yang disebut dengan UKBM atau unit kegiatan belajar mandiri. Menggunakan struktur kurikulum 2013, jadi tetap sama 6 semester, tidak boleh ada pemampatan, dan guru berperan sebagai fasilitator menggunakan pembelajaran klasikal, kelompok kecil, dan individual. Jadi tetap sesuai akan dengan kurikulum 2013 dan akan ada 6 kali pembagian rapot, tapi bisa dilakukan dalam waktu 4, 6, atau 8 semester. Gitu. Jadi yang 4 semester ini disebut dengan percepatan, kalau 6 semester itu normal, dan 8 semester ini kurang cepat. Jadi ya mudah-mudahan tidak. Dan nanti silakan memilih rundingan dan orang tua walinya.
Mau seperti apa kalian belajarnya, mau cepat, mau normal, atau mau misalkan kalian terkendala dengan waktu, ada kegiatan di luar, itu bisa sampai lulus 8 semester. Nah, sebagai contoh mungkin begini, tahun 2020 sekarang ini kita mulai dengan bulan Juli, bulan ke-7 sampai bulan ke-12 nanti, kemudian 2021, 2002, dan berakhir di 2003 pada bulan Juni. Ini kalau sesuai dengan waktu yang normal gitu. Jadi waktu yang normal nantinya semester 1 sampai bulan Desember, semester keduanya sampai bulan Juli 2021, semester 3-nya sampai bulan Desember lagi 2021, semester 4 sampai bulan Juli 2022, kemudian semester 5 sampai bulan Desember 2022 dan bulan semester ke-6 di 2023 pada bulan Juni. Nah, itu kalau normal. Bagaimana kalau yang cepat sekarang? Maka bisa saja siswa tersebut sudah menyelesaikan semester 1 di bulan November misalkan. Semester keduanya di bulan Maret 2021, semester ketiganya di bulan Agustus 2021, semester keempat juga masih di 2021, semester kelima sudah mulai masuk ke 2002 di bulan Maret misalkan, dan di akhir bulan Juli 2022 itu sudah semester 6 selesai dan sudah bisa lulus gitu. Nah, ini yang 4 semester. Jadi tetap pembagian rapotnya akan 6 semester tapi dilaksanakan dalam 4 semester dalam waktu 2 tahun gitu. Itu yang disebut dengan yang bisa cepat lulus. Nah, saya menawarkan juga ada cepat 2, jadi sama pelaksanaannya, tapi di bulan Juli 2022 mungkin belum lulus gitu, tapi kita akan isi dengan persiapan masuk ke perguruan tinggi sekaligus matrikulasi mata kuliah di perguruan tinggi. Ini saya pernah dapatkan pada pengalaman saya waktu di Korea Selatan dulu. Nah, untuk yang normal mungkin seperti biasa, untuk yang kurang cepat mungkin bisa lulusnya di 1 tahun lagi kemudian gitu. Nah, silakan ini antara siswa dan orang tuanya berunding bagaimana mau yang mana sih gitu. Silakan rundingkan. Nah, untuk yang cepat 2 ini nanti mungkin bisa saja lulusnya itu di bulan Desember 2022. Jadi ada 1 semester semester ke-6 yang digunakan untuk matrikulasi mata kuliah perguruan tinggi. Itu mengenai pelaksanaan sistem kredit semester. Kemudian jadi seperti ini yang saya gunakan dalam bentuk kata-kata, silakan dicerna Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian. Sama seperti tadi, untuk percepatan ada cepat 1 dan cepat 2 tadi itu. Dan untuk percepatan itu kita menggunakan tools yang bernama Moodle yang kami kemas dalam bentuk e-learning Semester 1 Bandung dalam bentuk UKBM, dan mengenai UKBM ini akan saya jelaskan dalam pada hari penjelasan dari kurikulum di hari besoknya. Itu saja dulu Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, dan Bapak dan Ibu orang tua sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa diterima dengan jelas. Kalau tidak, boleh silakan menghubungi saya di WhatsApp 081 214 11 649. Atau silakan ketikkan di komentar Anda semuanya di YouTube streaming yang kami lakukan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.